Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Ansor Pecakwangi.net. Sudah setahun lebih madrasah dihantui ketidakpastian dalam melangsungkan pembelajaran. Terhitung sejak pertengahan Maret 2020, pemerintah dengan giat-giatnya mengeluarkan surat edaran yang berisi pemberhentian sementara kegiatan pembelajaran selama 14 hari dan disusul surat-surat edaran lainnya. Hingga tak terhitung lagi berapa hari yang terbuang tanpa adanya kegiatan pembelajaran di madrasah. Gedung yang megah, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang ramai, laboratorium yang asyik, sekarang menjadi tempat laba-laba bersarang. Saking lamanya tak dihuni oleh siswa dan para guru. Pembelajaran jarak jauh menjadi kebijakan selanjutnya untuk dapat melangsungkan pembelajaran di masa pandemi ini. Alih-alih menyudahi masalah, justru masalah baru mulai bermunculan. Kurang siapnya madrasah dengan fasilitas dan SDM yang dimiliki, mahalnya alat-alat yang digunakan hingga esensi humanisme dalam pembelajaran yang hilang, menjadi problem yang selang tunjang menghantui skema pembelajaran jarak jauh. Pemerintah tak habis akal, dikeluarkanlah kebijakan mengenai pembagian kuota belajar gratis, bantuan finansial kepada para guru, dan dilonggarnya pengelolaan dana BOS, serta dimunculkannya situs-situs e-learning untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh. Apakah itu semua sudah cukup untuk mengatasi masalah tersebut? Banyak yang mempertanyakan tentang simpang siurnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan pendidikan di masa pandemi. Di saat sektor-sektor lain seperti ekonomi, industri, perkantoran sudah dapat berjalan dengan kebijakan baru, kenapa di sektor pendidikan masih begini-begini saja? Apakah pemerintah belum mampu membuat kebijakan untuk melangsungkan pembelajaran tatap muka kembali digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, atau apa mungkin sudah saatnya dunia pendidikan, terutama madrasah, beralih ke ranah digital sehingga tak perlu lagi siswa dan guru saling bertemu untuk belajar. Saya Kafia Ansori, host Ansor Pecakwangi.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penyimak setia Ansor Pecakwangi.net dimanapun Anda berada. Sudah hadir di studio untuk memperbincangkan hal mengenai masa depan pendidikan madrasah, Bapak Mohzen ADV, anggota DPRD Jawa Tengah Komisi E. Assalamualaikum Pak Mohzen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di studio Nirwana. Dan bagaimana kabarnya Pak Mohzen? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah ya, Pak. Kesehatan. Juga saya menyapa kepada sahabat-sahabat semua, ya. Sahabat Ansor, sahabat pemirsa radio apa Mas tadi? Radio Nirwana Radio FM. Nirwana FM, luar biasa Radio Nirwana nih ya. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya bisa sehat, melaksanakan ibadah puasa dan menjalankan aktivitas apapun ya dengan semangat. Gitu aja. Ya, ini adalah momen luar biasa sekali Pak Mohzen, karena baru pertama kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa pada sore hari ini. Biasa saja Mas. Alhamdulillah. Dan pas kali ini pembahasannya mengenai nasib atau masa depan madrasah, pendidikan madrasah ini mau dibawa ke arah kemana Pak Mohzen? Melihat tadi konteksnya adalah pendidikan di masa pandemi ini setahun berjalan, mungkin banyak hal yang perlu dievaluasi dan banyak juga problem yang terjadi di lapangan. Jadi kira-kira Pak Mohzen, ini ke arah mana madrasah akan dibawa? Gitu. Ya, Mas, saya kira sebelum kita mencoba untuk mengupas terkait dengan persoalan pendidikan, yang perlu harus kita garis bawahi hari ini adalah kita saat ini, bangsa ini, Indonesia, juga dunia ya, menghadapi situasi pandemi yang belum usai, dan kita masih terus melakukan ikhtiar bagaimana agar pandemi yang terjadi di negeri ini yang tentunya berdampak secara luas ya, di semua sektor, baik sektor pendidikan, khususnya sektor kesehatan ya, kemudian ekonomi, sosial, budaya, politik, wabil khusus yang hari ini kita coba bincangkan adalah sektor pendidikan. Ya. Jadi memang ini persoalan yang harus segera dicarikan solusi, dicarikan jalan, lalu kemudian bagaimana agar pandemi ini tidak berlarut-larut. Artinya sektor pendidikan juga urusan wajib soal pelayanan dasar pendidikan bagi masyarakat kita Indonesia ini, agar betul-betul dalam situasi pandemi ini tidak terlalu goyah gitu ya, tidak terlalu
menghadapi situasi yang membahayakan bagi masa depan nasib masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, kesempatan sore hari ini saya apresiasi Ansor Pucak Wangi melalui Radio Nirmawan ini untuk kita bincang diskusi bersama-sama mengangkat isu soal pentingnya pendidikan di era pandemi saat ini. Iya, nah, benar itu ya poinnya ya Mas. Poinnya seperti itu. Jadi karena di masa pandemi ini mungkin situasi dan kondisi pendidikan kita tidak seperti yang dulu-dulu. Betul. Maka dari itu banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang menginstruksikan kepada sekolah-sekolah untuk melakukan berbagai hal. Salah satunya agar pembelajaran ini tetap dapat berjalan. Ada yang namanya pembelajaran jarak jauh atau biasanya orang-orang mengenalnya pembelajaran daring. Betul. Selama 1 tahun berjalan ini Pak Mozen. 1 tahun lebih ya, Mas. 1 tahun berjalan ini. Kira-kira kalau Pak Mozen melihat ya praktik dalam pembelajaran daring di sekolah-sekolahan, ini kira-kira seefektif sampai mana Pak Mozen? Ya, jadi begini Mas, kesehatan pendidikan ini urusan wajib, urusan pelayanan dasar ya, urusan yang bersifat absolut, konkuren. Jadi bukan hanya urusan daerah, tapi urusan kita bersama, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Saya kira hari ini punya komitmen bersama agar pendidikan ini betul-betul bisa berjalan kembali, ya, meskipun di tengah situasi COVID ini, agar anak-anak kita bisa mendapatkan pelayanan dasar pendidikannya, mendapatkan haknya untuk menerima materi pembelajaran itu dengan baik dan benar. 1 tahun lebih kemarin kita melaksanakan pembelajaran daring sudah 1 tahun lebih ya, sudah ulang tahun COVID kemarin Mas. Sudah, saya kira harus ada ikhtiar saya kira dari pemerintah dan masyarakat. Saya sejak awal setelah program vaksinasi ini sudah jalan, kemudian keberanian dan juga ketaatan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan ini juga semakin lebih baik, dan juga kita ingin agar ada evaluasi terkait dengan PJJ atau daring ini, karena hampir dari semua survei atau evaluasi baik organisasi profesi guru, kemudian juga organisasi kependidikan yang lain, yang intinya mengatakan bahwa PJJ atau daring ini tidak bisa dijadikan sebagai untuk memetakan mutu atau kualitas pendidikan ini, tidak bisa. Karena tingkat keterserapan anak-anak dalam proses PJJ atau daring itu nyaris hanya sekitar 30%. Artinya kurang begitu efektif adanya PJJ. Jadi memang gitu ya, Pak. Gimana ya? Yang namanya pendidikan itu kan ada 3 aspek yang harus diperoleh oleh peserta didik atau anak-anak kita. Yang pertama adalah aspek kognitif ya, aspek ilmu. Itu pun oleh tenaga pendidik kita, oleh guru kita, hasil dari survei, hasil dari evaluasi, guru-guru hanya bisa menyampaikan secara sepihak. Artinya tidak bisa melakukan komunikasi secara utuh sebagaimana proses pembelajaran yang selama ini dilakukan sebelum pandemi. Kemudian afektif dan psikomotorik ini namanya juga kena dampak. Jadi anak-anak ini tidak bisa terkontrol, tidak bisa terpantau, tidak bisa terlihat budi pekerti, akhlak, perilaku, mereka tidak bisa. Ya, karena tidak bisa ketemu secara langsung, itu kan secara otomatis guru tidak bisa melihat bagaimana kondisi anak pada saat PJJ atau pada saat daring itu. Apalagi aspek psikomotorik yang terkait dengan skill ya, terkait dengan kemampuan anak di bidang kompetensi itu. Nah, ini kalau dihubungkan dengan anak-anak kita yang di SMA, SMK, ini akan jauh dinilai dari aspek keberhasilan dari proses KPMBJJ ini. Oleh karena itu, Mas, tahun lebih ini dan beberapa bulan terakhir ini, tepatnya pada akhir tahun 2020 kemarin, kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah, juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo, kita menawarkan konsep blended learning. Blended learning ya, kombinasi antara tatap muka dengan daring, antara luring dengan daring. Jadi ada
anak-anak yang tetap masuk ke dipersilahkan untuk masuk ke sekolahan dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama antara pihak sekolah dengan komite atau yayasan, juga dengan masyarakat, dengan Satgas. Satgas ini bisa dari pemerintah daerah, termasuk TNI Polri, ya. Saya kira juga dengan desa, kalau di PPKM mikro ini kan unitnya sampai di tingkat RT, Mas. Jadi kalau daerah tersebut sudah tidak lagi ada zona merah atau zona orange, atau di situ tidak ada lagi yang masyarakat yang terpapar COVID, maka diperbolehkan sesungguhnya untuk melakukan proses pembelajaran blended atau tatap muka yang dikombinasikan dengan daring. Saya kira ini bagian dari ikhtiar, Mas, agar anak-anak kita ini bisa mengikuti proses KBM dengan lebih baik ketimbang yang sudah 1 tahun kemarin nyaris tidak ada proses KBM yang sesungguhnya. Artinya dalam pembelajaran daring yang selama 1 tahun berjalan ini hanya ada satu aspek yang mungkin dapat diajarkan, ya, yaitu tadi aspek kognitif. Betul. Sementara afektif dan psikomotorik dari siswa ini tidak tersampaikan dengan baik. Betul. Dan itu memang perlu sekolah tatap muka, ya, Pak? Ya. Saya selalu menyampaikan kepada pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota, selama ini, ya, saya kira ini kan sudah 1 tahun lebih, ya. Dan alhamdulillah kan ini sudah mulai melandai. Soal kemudian mau Lebaran ini ada informasi mudik dan kemudian muncul klaster baru. Saya kira kita harus proporsional, Mas. Maksudnya begini, ketika unit masyarakat yang lain itu diberikan ruang untuk beraktivitas, taruhlah misalnya perkantoran, kemudian juga pabrik-pabrik, perusahaan, pasar, yang jelas segmen kehidupan masyarakat ini kan sudah mulai berjalan, meskipun dengan new normal atau dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Maka sektor pendidikan juga dilakukan hal yang sama. Saya kira uji coba yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dengan pendidikan tatap muka terbatas, ya, atau dengan tadi blended learning itu, saya kira ini ikhtiar yang positif untuk kita teruskan. Lalu kemudian harapannya nanti semakin meningkat, karena saya punya keyakinan gini, Mas. COVID ini harus dilawan dengan keberanian untuk tampil secara maksimal dalam kegiatan atau aktivitas atau apapun, tapi dengan tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan. Saya kira begini contohnya, misalnya KPAI pernah meluncing akhir tahun 2020 kemarin bahwa 70% masyarakat yang terkena COVID itu adalah usia anak-anak pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Artinya anak-anak pun sangat rentan, ya, Pak. Jadi dari 70% itu 50% itu anak-anak usia sekolah. Pertanyaannya adalah, anak-anak ini tidak ada proses KBM tatap muka, tapi kenapa anak-anak bisa terkena COVID? Ini pertanyaan yang harus dijawab gitu. Jangan-jangan tidak ada sekolah tatap muka, tapi anak-anak bebas. Artinya penularan itu bukan dari sekolah, Pak. Saya kira jangan mengambing hitamkan atau menjadikan alasan bahwa PTM atau tatap muka terbatas, itu dikhawatirkan menjadi klaster. Jangan. Saya malah punya keyakinan anak yang melakukan proses pembelajaran PTM dengan protokol kesehatan itu justru mereka terkawal oleh orang tua dan juga terkawal oleh sekolah. Tapi kabarnya ini, Pak, saya tadi baca berita di salah satu media di Pati, bahwa di Pati ini sudah terlaksana PTM, simulasi PTM, pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah. Tapi dihentikan sementara dan akan dievaluasi setelah Lebaran nanti, Lebaran Idul Fitri. Itu yang disampaikan oleh Bupati Pati di salah satu media. Saya kira di Jawa Tengah ini ada 140, Mas, yang 140. kemarin salah satunya di Jawa Tengah. Di Pati, saya kira di Pati ini juga termasuk bagian yang diuji cobakan, terutama yang tingkat SLTP dan SMA, ya. Ya, saya kira evaluasi penting karena memang kita masih 1 tahun. Nah, ini proses uji coba itu kan tetap harus ada evaluasi. Tetapi hasil evaluasinya saya kira baik, ya. Artinya ya di Jawa Tengah dari 140 itu hanya 1-2 sekolah saja yang kebetulan setelah di tracing itu ada yang positif gurunya, siswanya ada. Ya maklum,
ya manusiawi juga Ya, karena manusiawi, banyak Pak. orang gitu. Tetapi jangan kemudian, saya kira Pak Bupati kemarin juga sudah tegas, jelas, hanya sekolah atau tempat yang kebetulan daerah itu ada indikasi bahwa ada terpapar COVID, maka harus dihentikan Ya. dan dilakukan isolasi ya sesuai dengan prosedur COVID lah. Nah, sekolah yang masih aman dan tidak ada persoalan apapun, saya kira juga harus tetap jalan. Alhamdulillah secara umum di Jawa Tengah dari 140 yang diuji coba ini berjalan lancar, Mas. Hanya 1-2 sekolah saja yang mungkin karena ada sedikit miss gitu atau keteledoran dari siapa kita nggak tahu, karena memang ini masih awal proses uji coba. Tapi saya yakin ke depan baik guru, orang tua, anak-anak maupun masyarakat akan menaruh perhatian proses uji coba ini untuk kita harapkan bisa diperluas setelah Lebaran. Ini kan habis ujian Mas yang kelas 3. Ya, kelas 3 Kemudian setelah yang ujian ini. kelas 1 dan kelas 2 ini kan juga proses semesteran. Jadi ini wajar, tidak ada COVID pun kalau puasa ini kan biasanya libur. Ya, Nah, biasanya saya memang yakin banyak betul, liburnya, Pak. mudah-mudahan nanti Puasa setelah ini. Lebaran ya sudah dengan kesiapan masyarakat yang sungguh-sungguh, semua stakeholder pendidikan lebih siap. Kita berharapan uji coba untuk tatap muka bagi anak-anak pendidikan dasar dan menengah khususnya di Pati dan juga di Jawa Tengah ini bisa diperluas. Ya, harapan kita bersama juga Betul, semoga madrasah ini atau sekolah-sekolah yang lain dapat lagi melaksanakan aktivitas biar lebih maksimal pembelajarannya. Betul. Sebelum lanjut ini Pak Mozen, tim Ansor Pucak Wanginet dan juga saya yang mewakilinya beserta kru ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beberapa sponsor yang telah mendukung acara kami. Ya, di depan Anda ini ada salah satu produk dari Ribos ini Pak. Ribos ini Ribos. adalah pupuk organik ini Pak. Pupuk organik organik yang sangat Luar bersahabat biasa, sekali Pak ini. Husen ini kayaknya ini. Iya. Ini sangat ramah lingkungan, cocok untuk Ramah tanaman-tanaman lingkungan. para petani. Nah, ini pas ini kalau saat-saat seperti ini harus ramah lingkungan. Iya, Pak. Petani harus Bangga. nyaman dan aman gitu Mas. Ya, ya, salah satu gerakan untuk menuju go green ini, Luar Pak. biasa. Warnanya hijau juga ya Mas. Hijau tetap itu, Pak. Alhamdulillah. Ansor NU insyaallah hijau. Kemudian yang selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Nahdlatul Ulama. Ini juga lembaga kredibel Oh, untuk masih kosong, Mas? mengelola. Iya. Oh iya. Oh, prototipe. Oke. Silakan ya, diisi yang banyak insyaallah berkah. Jadi Anda semuanya yang menyaksikan Ansor Pucak Wangi Net dimanapun Anda berada, baik di Pucak Wangi ataupun luar Pucak Wangi, kami dari Lazisnu akan siap menerima, menampung amal jariah Anda dan juga kami siap untuk mendistribusikannya kepada orang-orang yang tepat dan berhak untuk mendapatkan amal jariah Anda. Ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin berinteraksi dengan kita, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami bacakan juga Pak pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Dan Pak Mozin akan selalu siap untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya Pak? Siap. Oke. Kembali lagi ke pembahasan kita mengenai madrasah ini Pak. Nah, dengan keadaan yang seperti ini Pak Mozin, dengan lamanya berjalan ini pembelajaran daring, sekolah-sekolah banyak yang diliburkan, banyak yang tidak melaksanakan tatap muka. Apakah nantinya madrasah ini akan kesulitan dalam mengembalikan marwahnya sebagai lembaga yang mencetak orang-orang yang budiman dan berakhlakul karimah? Ya. Kira-kira ini Pak. Gimana Pak Mozin? Ada kelebihan saya kira di madrasah ini. Kalau bicara soal madrasah itu kan umum ya, artinya ada yang pesantren. Alhamdulillah ini pesantren di mana-mana tetap jalan ya Mas. Proses pembelajaran di pesantren yang formal maupun non formalnya jalan. Ini satu kelebihan tersendiri meskipun dalam situasi Covid, pesantren dengan keberaniannya, dengan konsistensinya para pengasuh, para masyayikh, para kiai, para habaib, alhamdulillah anak-anak masih bisa dididik di pesantren dengan tetap ya memperhatikan aspek kesehatan tapi tidak mengurangi substansi dari para proses pembelajaran di pesantren itu. Dan pesantren juga madrasah bagi anak-anak didik kita. Lalu kemudian madrasah sore hari ini meskipun kucing-kucingan kadang ya dengan satgas, dengan polisi, dengan satpol pp, alhamdulillah juga masih atas berjalan, komitmen dan konsistensi kawan-kawan di lapangan juga
komunikasi juga baik dengan pemerintah desa, dengan RT, toh juga di daerah situ tidak ada yang terpapar COVID dan mereka juga siap protokol kesehatan. Saya melihat tadi sepanjang perjalanan anak-anak tetap memakai masker dan dia belajar di tempat-tempat ya, di Madin, di TPQ, di masjid, di musola, di surau, itu luar biasa. Ya, artinya masyarakat sudah mencoba untuk membiasakan diri dengan protokol kesehatan dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, oleh karena itu saya kira tetap harus dikawal oleh orang tua, juga oleh pengasuh atau yayasan agar dipastikan bahwa anak-anak tidak terlena dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, persoalannya ada di madrasah formal ya. Karena memang ini saya kira sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Ya, harus kita akui saat ini memang 1 tahun lebih ini banyak hal yang akhirnya menjadi terdegradasi ya, terutama aspek afektif dan psikomotorik. Hari ini hasil dari pantauan kami di Komisi E, kita mengadakan sidak, kemudian juga pantauan di beberapa daerah. Bahkan kita di Jawa Tengah ini juga menyiapkan perda tentang perlindungan anak. Saya mendapatkan data-data yang miris, Mas. Jadi pandemi ini ada peningkatan-peningkatan yang signifikan. Misalnya, anak putus sekolah juga semakin tinggi. Tinggi sekali ya. Itu disebabkan karena tidak ada pembelajaran. Bahkan ada beberapa yang putus sekolah dan mereka ini memutuskan untuk bekerja, Pak, merantau. Ya, jadi yang kemudian menyebabkan karena pandemi itu ada di beberapa kabupaten kota itu informasinya tingkat pernikahan semakin meningkat. Pernikahan dini. Iya, otomatis kan karena tidak sekolah yaudah lendo wis gede ora ono sekolah nikah wae. Daripada kok grudak-grudu karo kancamu nanti kalau sampai berbuat apa-apa nanti malah jadi masalah. Ini hampir semua kabupaten kota meningkat. Kemudian tadi anak bekerja karena mungkin sekolah dia nggak punya handphone, nggak punya kuota atau punya handphone dan rebutan dengan adiknya, ya sudahlah untuk adiknya, orang tuanya bekerja, dililit sektor ekonomi, akhirnya anak-anaknya pada sekolah. Pada bekerja. Baik kerja di sektor formal maupun informal, akhirnya mereka memusturkan udah nggak sekolah nanti toh pada akhirnya juga begitu. Ini juga meningkat di daerah-daerah itu hasil dari pantauan kami di lapangan. Kemudian tadi yang putus sekolah itu bisa disebabkan karena apa? Karena ini yang terutama sekolah-sekolah swasta. Orang tuanya tidak mau membayar SPP, sementara sekolah butuh gaji guru. Betul, biaya. Swasta itu kan kalau negeri ini no problem tetap digaji negara, tapi yang swasta kan enggak. Orang tua nggak ada proses belajar kok disuruh bayar SPP, akhirnya ya udah kalau nggak boleh sekolah anaknya keluar. Ini juga banyak. Nah, kemudian juga yang keempat, anak-anak yang karena 1 tahun lebih mereka terbiasa terlalu sering memakai handphone, akhirnya mereka ketagihan main game online. Jadi ketagihan main gadget itu sampai kemalaman dan sebagainya sampai pagi. Itu bahkan informasi di lapangan hasil dari KPAI disampaikan bahwa banyak juga laporan anak-anak yang tidak bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada pagi harinya karena sudah ketagihan sama main game online itu. Dan itu signifikan. Ada salah satu kabupaten yang sampai ada 3-4%. Itu kalau siswanya 1000, itu bisa 30 sampai 40. Apa 300 orang itu kan ngeri nih saat ini. Maka sekali lagi situasi seperti ini harus segera diantisipasi. Kita mendorong kepada pemerintah ini lebih kepada yang pertama, jangan sampai bangsa ini terjadi lost generation. Generasi yang gagal dalam pengendalian pendidikan. Data kemarin di LKPC Gubernur Jawa Tengah termasuk juga salah satu provinsi yang angka partisipasi murninya juga menurun. Artinya tingkat kapasitas lama belajar anak ini ya tadi saya sebut tadi putus sekolah yang menyebabkan APM kita juga menurun. Angka partisipasi kasar kita juga menurun. Indeks pembangunan manusia secara otomatis menurun juga. Karena tidak ada proses pembelajaran yang sewajarnya. Kurikulum juga akhirnya diungkret sedemikian rupa. Proses KBM yang kira-kira Mas sudah lihat bagaimana kondisi anak-anak dalam proses KBM itu, mulai dari pagi banyak yang juga berantem sama orang tuanya, rebutan handphone, rebutan kuota. Kekerasan pada anak juga meningkat. Secara otomatis kekerasan dari keluarga sendiri, dari kakaknya, dari
orang tuanya, ada di masyarakat. Kita ini prihatin betul, miris saat ini nasib anak-anak kita. Bahkan kemarin ada temuan juga di salah satu daerah di Jawa Tengah, separuh dari anak-anak swasta yang sekolah di jenjang SMA atau SMK itu sudah berubah wajah, berubah rambutnya sudah jadi pink, oranye. Mereka pada nongkrong, pada main sepeda-sepedaan, pada trek-trekan, ya, pada main game bersama-sama dan sebagainya. Jadi saya miris. Makanya saya malah prihatin gitu. Kalau ini terus dipaksakan dengan ancaman klaster, dengan ancaman COVID dan sebagainya, terus pembiaran terhadap KBM, tidak ada ikhtiar dari kita, dari masyarakat, juga dari pemerintah, maka akan membahayakan terhadap masa depan bangsa ini. Saya kira harus ada keberanian, harus ada ikhtiar dari kita semua, para pemangku kepentingan, juga masyarakat. Tolong kita kawal anak-anak kita dampingi anak-anak kita lanjutkan proses pembelajaran atau pendidikan ini dengan baik dan benar, dan tetap memperhatikan aspek kesehatan bagi anak-anak kita. Kalaupun semisal ditanya kepada masyarakat luas, apakah kita semuanya ini setuju untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali lagi? Insya Allah kami semua akan menjawab siap dan juga bersedia untuk melaksanakannya. Dengan catatan tetap memegang teguh protokol kesehatan. Ya, begitu ya Pak. Nah, kemudian ini juga yang salah satu problem yang terjadi di berbagai macam madrasah Pak. Ini. Ya. Jadi ada beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya kualitas pendidikan itu bisa diukur, kualitas pendidikan itu bisa naik jika kesejahteraan gurunya ini juga ikut naik. Nah, ini temanya berubah ini berarti. Ya ini kan kita memang membaca kebijakan harus seluruhnya kita kupas itu, semua ya, itu terkait dengan kesejahteraan. Jadi problem guru hari ini, jujur Mas, problem guru hari ini itu dua, problem kompetensi, dan yang kedua adalah problem kesejahteraan. Saya tidak akan ngomong soal teman-teman saudara kita guru negeri, ya nanti nggak enak kalau kita omongin rezeki orang kan. Tapi yang jelas insya Allah teman-teman sahabat kita, saudara kita, teman-teman guru negeri insya Allah lebih memiliki pendapatannya lebih. Tapi bagaimana dengan nasib teman-teman guru swasta, terutama guru di honorer, madrasah, Pak. Ya, baik khususnya yang di madrasah. Bicara soal guru atau tenaga honorer TU, maka ini menjadi persoalan serius. Saya selalu sampaikan kepada pemerintah, baik di menteri, bahkan dengan Pak Presiden beberapa waktu yang lalu ketika kami melalui Persatuan Guru Swasta Indonesia, juga teman-teman Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, kita sampaikan kepada Pak Presiden, Pak, tidak boleh lagi ada dikotomi antara guru negeri dengan guru swasta. Tidak boleh ada dikotomi lagi antara guru sekolah dengan guru madrasah. Kenapa? Semua punya komitmen, semua punya tanggung jawab yang sama untuk mencerdaskan anak-anak kita. Mestinya guru ini ya guru. Tidak boleh ada pengkotak-kotaan status guru. Ketika seseorang sudah memproklamirkan diri menjadi guru sebagai sarjana kependidikan dan sudah mendidik di satuan pendidikan, maka dia punya hak, lagi Mas ya, punya hak untuk mendapatkan peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan sekaligus kesejahteraan. Undang-undang sudah mengatur soal ini. Agar guru ini profesional, agar guru ini sejahtera, maka cepatkanlah proses sertifikasi dan in-passing bagi guru-guru ini. Sejak tahun 2005 Mas, undang-undang soal sertifikasi dan in-passing ini sudah tahun 2021. Nah, sebetulnya kalau saya jadi pemerintah gitu. Saya pemerintah tapi kan DPR, nggak pegang palu besar gitu. Maksudnya begini, kalau saya pemerintah, sudahlah guru di Indonesia itu ada berapa? Kan begitu. Tidak boleh lagi ada guru yang gajinya di bawah UMP. Bahkan ngeri itu, di daerah itu guru honorer gajinya hanya 200, nggak pantas disebut gaji. Guru madrasah, bukan gaji itu kalau saya, bisaroh titipan amal jariah dari wali santri. Saya sedih. Mereka punya tanggung jawab mendidik. Ya kalau ditanya siswanya itu bilang, Bu gajinya berapa? Pasti nggak berani jawab. Nek berani jawab izin. Kalah karo tukang ojek. Kalau sama apa ya Mas? Petani buruh pabrik, saya izin terus terang. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman guru tetap cool, ya, tetap dengan pakaian yang seapi-apinya, karena dia teladan. Teladan bagi guru-guru, bagi anak-anak didiknya di sekolah. Beban apapun keluarga, ekonomi dan sebagainya, kadang-kadang guru-guru ini, ibu guru dan pak guru ini pada saat mengajar, beban itu dilepas semua. Ini soal keikhlasan. Makanya saya selalu sampaikan,
Jangan pertanyakan lagi soal keikhlasan guru dalam mendidik anak-anak ini. Kalau nggak ikhlas, bubar bangsa ini. Iya, Negeri itu hanya 30%, Mas. 70% di negeri ini itu swasta. Ya? Bahkan kalau yang madrasah, ya, yang negeri itu hanya sekitar 15%. Malah kadang nggak ada negerinya Ya, sama hanya sekali. 15% secara nasional. Artinya swasta yang banyak. Bayangkan kalau swasta ini boikot semua, tidak mau melaksanakan kegiatan belajar membelajar dan sebagainya, bangsa ini hancur. Makanya kita dalam konteks ini bicara soal hak. Bicara soal kesempatan yang sama agar teman-teman guru ini juga mendapatkan perhatian yang sama. Saya berharap betul ini, nggak tahu ini yang dengar siapa. Intinya apa? Tidak boleh lagi ada pengkotak-kotakan soal status guru ini honorer, ini swasta, ini negeri. Sama. Afirmasi mereka dengan anggaran yang benar agar mereka bisa profesional dan sejahtera. Ingat, 20% anggaran pendidikan amanat Undang-Undang Dasar 45 dari total 3.000 triliun, 20%-nya sekitar 600. Apa benar angka 600 triliun itu digunakan untuk betul-betul kepentingan pendidikan? Kalau benar-benar dipentingkan untuk kepentingan pendidikan, saya yakin guru yang jumlahnya 4 juta di Indonesia ini tidak ada yang tidak sejahtera. Masalahnya adalah ada yang disebut dengan fungsi kependidikan. Jadi anggaran 20% itu dialokasikan bukan hanya untuk kepentingan pendidikan saja. Ada juga dialokasikan untuk dana desa. Ya. Hubungannya apa pendidikan dengan dana desa? Ada yang diperuntukkan untuk tenaga kerjaan, untuk dinas sosial, untuk dinas ini, kementerian ini sebagainya. Ada 13 kementerian yang juga menerima alokasi anggaran pendidikan. Dari 20% itu tadi ya, iya, Pak? Artinya makanya, sangat sedikit sekali yang masuk ke sekolahan, Pak. Kelihatan sekali dari sini. Yang masuk ke dinas kementerian pendidikan hanya sekitar 150 triliun. Nyaris lagi yang madrasah, tidak lebih dari 50 triliun. Ini kan naif. Makanya problem guru hari ini masih soal kapasitas. Banyak guru yang belum pernah dilatih, belum meningkatkan kapasitas karena anggarannya nggak ada. Kalaupun ada pelatihan, mereka bayar sendiri, nggak mungkin. Iya, Pak. Guru madrasah, kon bayar dewe nggak mungkin. Yang ada malah sekarang memang guru yang bayar untuk ikut pelatihan, Pak. Nah, kalau dulu kan masih lumayan lah dapat satu. Sekarang PPG. Kalau alhamdulillah tahun ini PPG sudah tidak bayar. Tetapi saya kemarin minta kepada pemerintah provinsi, Pak Kanwil, saya sampaikan, Mbok jangan 3 bulan mereka ada di tempat ngungsi itu ya. Pendidikan PPG sampai 3 bulan ninggal ke anak, ninggal ke sekolah nggak digaji, mereka bayar juga kemarin 7,5 itu dari 15 juta mereka bayar separuh itu. Bahkan kemarin di Pati ada yang sampai meninggal itu. Kecapean 3 bulan udah nggak lulus, meninggal dan sebagainya. Nah, untuk bilang ada yang melahirkan juga itu katanya. Nah, oleh yang kayak gini-gini nggak perlu. Kalau mau mensejahterakan guru, sejahterakan sajalah. Mereka sudah sarjana pendidikan. Kalau mau dilatih, latihlah, tapi jangan dengan biaya sendiri. Fasilitasi itu. Negara saya kira nggak berat kok memfasilitasi guru untuk ditingkatkan kapasitas pembelajaran mereka melalui MGMB atau melalui organisasi profesi guru. Saya kira tidak persoalan, dan itu kalau komitmen 20% loh ya. Kalau saya presiden ya, udah 20% pakai untuk pendidikan. Apa saja? 8 standar nasional pendidikan. Surplusnya sekolah-sekolah kemana? Boleh enggak itu? Nah, sekolah ternyata ada yang sini makrong-makrong bagus. Satu sisi di sini nunut tunggone SD, SD ada SMP, ada macam-macam. Pas akreditasi pinjam barang. Kepala sekolah cerdas. Tukar menukar komputer, laptop. Salah ternyata dipasang di papan pengumuman, kepala sekolahnya belum ganti. Ini pasti copy paste, ini jelas ketahuan. Saya tahu persis karena saya pernah menjadi asesor. Jadi kelihatan sekali sekolah ini lah kayak ketikanya anyar-anyar, berarti dipinjam dari mana gitu. Kelihatan sekali itu, Mas. Iya, Pak. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Ini pembodohan sekaligus pembohongan publik. Kan kalau kita mau jujur ya udah, kalau nggak siap aja. Tapi itu masa darurat, Pak. Ya, makanya akhirnya kan dilakukan apa? Bukan hanya darurat, kepepet, Mas. Iya, kepepet. Kalau saya nggak seperti ini, nanti kalau dapat akreditasi D bagaimana, Mas, atau C? Kan saya nggak dapat siswa. Akhirnya kan jadi apa ya? Dosa berjamaah di situ. Nah, dosa berjamaah nggak boleh ya. Dosa kelompok gitu, dosa bareng-bareng. Saya kira tidak boleh ada seperti itu lagi. Oleh karena itu saya berharap melalui kesempatan kali ini komitmen. Ayo kita komitmen. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota 20% dengan pendidikan betul diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan. Salah satunya tadi adalah untuk kesejahteraan guru-guru kita. Kemudian ini, Pak, kabarnya informasi PNS untuk guru tahun ini itu dirampingkan dan digantikan dengan P3K. Sebenarnya ini juga banyak orang yang mungkin belum mengerti ya, masyarakat awam. P3K ini sebenarnya apa sih, Pak? Konsep Pak Presiden itu bagus sebetulnya.
Gini, ini bukan kesalahan Pak Jokowi. Ini kesalahan kita semua sebetulnya. Dari dulu itu kenapa sih kok dadak rekrutmen PNS itu di moratorium? Iya. Akhirnya sekarang ini kan banyak kekurangan PNS. Lalu akhirnya apa? Akhirnya daerah-daerah ini pada ngangkat honorer. Honorer pendidik, honorer medis, honorer teknis gitu ya. Yang digaji kira-kira sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau instansi yang mengangkat itu. Permasalahannya adalah ketika saat seperti ini banyak instansi-instansi pemerintah baik di dinas pendidikan, kesehatan maupun tenaga teknis yang tidak memiliki dana. Akhirnya mereka digaji apa adanya. Ini kan tidak manusiawi. Iya. Masa dia mengajar jamnya sama, 24 jam tatap muka, yang satu teman PNS dapat sertifikasi, dia gajinya sudah UMP, bahkan sampai 10-15 juta, yang sini sama-sama satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, sini sejahtera, sini tidak. Padahal pakainya sama-sama korpri, sama-sama pakainya bagus. Saya kira ini tidak boleh. Saya sepakat dengan Pak Presiden, karena jumlahnya ini cukup besar ya, 1,27 juta itu di Indonesia. Kata Bang Nadiem kemarin seperti itu. Masalahnya ini teman-teman guru madrasah ini belum dapat kesempatan, Mas. Iya. Saya sama Gus Menteri kemarin sampaikan, Gus, tolong teman-teman guru madrasah ini nasibnya seperti apa P3K. Waduh, ini karena dipanya itu ada di Kementerian Pendidikan, maka harus dimulai dari sekarang. Nah, itu komitmen Gus Menteri 2022 nanti madrasah mau diusahakan juga ikut dimasukkan di dalam program P3K. Karena tahun 2024 besok hanya ada 2 status guru, yaitu PNS dan ASN non PNS atau P3K yang itu, Pak. Ya, bedanya yang PNS dapat pensiun, yang ASN non PNS itu tidak dapat pensiun. Tapi kesejahteraannya mereka kita dorong supaya sama. Jadi nggak usah terlalu begitu-begitu amat sih. Kalau sertifikasi itu kemarin jalan, in passing jalan, itu insya Allah guru sudah sejahtera semua kok. Masalahnya ya tadi itu Mas, anggarannya itu nong dindio nong. Nah, itu masalahnya juga ya Pak. Iya. Kemudian ini Pak, yang berkaitan mengenai undang-undang juga ini Pak. Monggo kalih lenden nggih mboten minum ya Pak. Monggo. Sekedap malah Pak, insyaallah buka. Nah, ini berkaitan dengan undang-undang ini Pak. Saya kemarin sempat membaca ada satu undang-undang yang dalam Omnibus Law ini pasal 65 paragraf 12. Ini yang mengatur terkait perizinan pada sektor pendidikan yang dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Ya. Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Artinya ini sama saja dengan membolehkan pendidikan dijadikan sebagai komoditas perdagangan, Pak. Apakah seperti itu, Pak? Bapak yang sebagai wakil rakyat. Kalau saya ini, dari awal khusus untuk bidang pendidikan, ini nggak setuju kalau dimasukkan di undang-undang Omnibus Law ya. Nggak setuju ya, Pak. Karena pendidikan itu ada value di situ, ada nilai, nggak bisa disamakan dengan perusahaan profit atau perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi ada positifnya sebetulnya. Ini sekaligus menjawab problem tadi. Jadi kalau yayasan itu kalau mendirikan, khususnya yang mau mendirikan sekolah itu harus serius gitu loh. Dia mendirikan sekolah itu jangan hanya sekedar daripada anakku nganggur, duit tanah, ayo nggak sekolah. Nah, kira-kira orang kampung-kampung kan masih ada seperti itu. Iya, sering seperti itu. Rebutan siswa. Jadi tidak siswa yang secara sukarela datang ke sekolah mendaftarkan diri karena kualitas media sekolah itu, karena ditawari ini, ditawari ini, jelas kalah sekolah swasta. Yang negeri dapat fasilitas dari pemerintah itu ada MI sama SD, itu yang SD dikasih seragam, dikasih buku, dikasih sepatu, dikasih tas. Ya orang tua kadang-kadang larinya ke SD. Sementara yang MI tidak ada apa-apa, hanya ya nanti kalau di MI dapat berkah, dapat doa. Kadang-kadang orang tua yang sadar kan tidak bisa membedakan ini adalah berkah dengan yang penting anakku bisa sekolah kan begitu. Jadi sekali lagi begini, saya sebetulnya kurang sepakat pendidikan itu masuk di undang-undang Omnibus Law. Oleh karena itu kita sudah berkali-kali mendorong sebetulnya kepada pemerintah agar ditarik sektor pendidikan itu dari undang-undang Omnibus Law. Karena kita sudah ada undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan pendidikan. Undang-undang nomor 5 tahun 2003 tentang pendidikan, undang-undang Sisdiknas, semua saya kira mengatur soal pendidikan yang menjadi urusan wajib yang bersifat absolut, menyangkut soal masa depan bangsa, menyangkut soal sumber daya manusia, tidak bisa disamakan dengan perusahaan. Kalau ada pendidikan yang seperti perusahaan, silahkan.
ya silahkan, tetapi jangan sampai kemudian itu dijadikan sebagai alasan bahwa seluruh satuan pendidikan adalah bisa disamaratakan, dimasukkan di dalam undang-undang Omnibus Law seperti yang dimuat di situ. Nah, ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang terhormat. Ada, Bang? Ada. Saya carikan dari MA Matoliun Huda Sokopura. Ya, permisi. Tonggo dewe iki. banyak yang tanya, Pak. Tiap kita live ini, Pak. Kenapa nggak kesini aja? Bubernya di mana? Ya, ini saya mau membacakan pertanyaan dari MA Matoliun Huda. Menurut Pak Zen, selain penurunan aspek kognitif, separah apa penurunan kualitas evaluasi pendidikan selama pandemi? Mas, 30% anak-anak ini tidak punya handphone. Udah jelas kan, kalau nggak punya handphone, temennya punya handphone, berarti dia kan nggak mendapatkan materi apa-apa. 34% punya handphone tapi tidak punya kuota. Nah, ini kan ngeri lagi, gue handphone nanti kuota kira-kira gue apa, Pak? Gue selfie toh, atau gue ngilo gitu toh. Ada lagi 32% punya handphone, punya kuota, tapi tidak ada jaringan. Terap lapo, Sinyalnya sulit. Jadi memang nggak bisa menyamakan konsep PJJ atau daring ini di seluruh lapisan masyarakat pendidikan dengan kondisi masyarakat dari aspek geografis, ekonomi, sosial, budaya, agama yang berbeda-beda. Maka saya menganggap bahwa PJJ atau daring ini sifatnya darurat. Darurat, ya. Karena situasi pandemi. Nah, masa kita harus darurat terus dalam ketidakpastian. Maka yang sebut di awal tadi adalah kita perlu ikhtiar piye supaya 3 aspek tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorik itu bisa dilakukan saat ini dengan tetap protokol kesehatan. Alhamdulillah masyarakat atas inisiatif dari tokoh agama, tokoh masyarakat, juga kepala desa, terutama di daerah-daerah yang aman dari Satpol PP ya. Di dalam desa, pelosok-pelosok biasanya, Pak. Saya di lewat Demak itu berjalan, Mas. Alhamdulillah. Ya mungkin ada yang terpapar, mungkin kita kan nggak tahu. Tapi namanya anak-anak kan nggak tahu kalau itu penyakit apa, diombeni apa. Pokoknya. Jadi kalau teman-teman dewan itu gini, Mas. Ada teman saya yang dia nggak punya komorbid sebetulnya, nggak punya penyakit itu. Dia rutin setiap hari, terutama menjelang tidur dan tidur itu berkumur-kumur garam grosok. Tahu garam grosok ya? Iya. Garam asli yang masih besar-besar itu ya. Itu dimasukkan di gelas air hangat, diudek sampai larut, dipakai kumur-kumur sekitar 2 menit. Lalu sampai itu tenggorokan dilepas. Itu katanya jernih, dan dia punya relawan banyak di daerah Tegal sana yang COVID lalu ke tempat itu dikasih kumur-kumur 2 hari 3 hari pada negatif semua. Ya, wallahu alam ya. Ini bagian dari ikhtiar. Bagian dari ikhtiar. Ada juga yang pakai daun sirih, ada juga yang pakai agak punya uang dikit ya pakai minyak kayu putih, pakai betadin kumur ya. Itu bagian dari ikhtiar. Artinya apa? Ya, masyarakat sudah ada upaya untuk menangkal petir corona itu agar mereka bisa melakukan proses KPM dengan baik. Ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Ini bukan ke narasumber tapi kepada hostnya ini. Nanti saya pulang ini ya. Betul Pak. Ya. Dari Ansar Sokopuluan, Mas Host, kalau mau beli obat pertanian ribut ini kemana ya? Oh, kalau mau beli ini toh. Kalau mau beli ini silahkan hubungi agen-agen terdekat. Ini di Bucawang sudah banyak ini, Pak. Ribos ini ya. Kebetulan adik saya jualan ini juga kayaknya. Oh, pas sekali malah ya, Pak. Saya itu yang bagus sampai dengan gerobokan, sampai di mana-mana, dan luar biasa ini. Mudah-mudahan ini tidak mahal ya. Insya Allah terjangkau karena ini untuk petani, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ajib Ainun. Pada akhirnya pesantren yang tetap paling menang melawan pandemi COVID-19. Bagaimana sorotan Pak Dewan tentang jalannya pendidikan di pesantren yang awal-awalnya ini terseok-seok karena banyak dikabarkan bahwa banyak santrinya yang kena COVID dan lain sebagainya. Ya, COVID ini kan tidak mengenal tempat dan waktu. Iya. Saya kira di pesantren pun sebetulnya juga banyak yang kena. Tapi dengan kearifan lokal di pesantren, karena awal-awalnya kan terbuka. Tidak semua pesantren tertutup, apalagi pesantren salaf. Pesantren yang milik NU ini kan semua tidak tertutup.
kayak di Kajen yang ada 62 pesantren, kemudian di Demak, di mana-mana lah saya kira pesantren banyak. Jadi wajar kalau ada yang kena, tapi atas doa, atas ikhtiar dari para masyayikh, para kiai, para ustadz, para guru, alhamdulillah semua pada sembuh. Nah, itu yang luar biasa. Dan pasti pesantren lebih lebih diuntungkan ya situasi seperti ini karena lebih manage dengan baik, anak-anak lebih taat, lebih teratur dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya berharap mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang mencoba atau mencoba-coba memviralkan kalau ada pesantren jumlahnya ratusan, hanya satu pesantren pun tidak banyak, hanya satu kiai atau ustadz atau anak-anak yang kenal, lalu beritanya sampai CNN, beritanya semua media terjadi klaster pesantren, mohon pesantren ditutup. Ini kayak apa ya, kayak kita itu. Tapi kalau ada kantor ini yang apa gitu, diem saja, kan nggak boleh begitulah. Bu, ya yang fair saja, sepanjang ya teman-teman media juga kami mohon gitu, jangan mau kalau dijadikan sebagai bagian dari permainan itu, jangan maulah. Kita semua yakin ada COVID, tapi jangan menjadikan COVID itu permainan politik. Jangan menjadikan COVID itu ya orang kan akhirnya jadi kayak ini kan, vaksin ini kan jadi rame lagi. Iya, rame lagi. Vaksin hanya Sinovac yang boleh masuk di Indonesia. Muncul vaksin Nusantara, bikinan anak negeri, difitnah ini pasti ini itu dan sebagainya. Nah, akhirnya kan muncul skenario, wah ini pasti upaya untuk memotong Sinovac supaya tidak lagi dijual di Indonesia. Para pengusaha akan rugi kalau ada vaksin Nusantara ini. Vaksin Nusantara ini tidak teruji, vaksin Nusantara ini tidak efektif. Karena vaksin Nusantara ini bikin anak-anak negeri, Pak Terawan dan kawan-kawan dari beberapa kampus yang luar biasa itu. Dan yang luar biasa lagi, vaksin Nusantara ini seumur hidup, Mas. Kalau vaksin Sinovac itu kan setahun harus vaksin lagi. Harganya berapa? APBN berapa untuk beli itu? Nah, yang kayak gini-gini yang menyebabkan masalah. Ini konon katanya begitu. Saya nggak tahu. Yang menyebar di media. Yang tahu ahli kesehatan lah ngomong. Yang sesungguhnya seperti apa? Karena uji coba vaksin Nusantara itu atau merah putih itu katanya juga efektif. Bahkan justru ada kekebalan yang lebih dibandingkan dengan yang belum vaksin. Nah, kalau Sinovac ini kan katanya hanya setahun. Toh juga kemarin yang sudah divaksin 2 kali di Semarang itu ada 44 yang sudah 404 atau 44 itu sudah vaksin 2 kali, ternyata masih positif. Masih. Nah, di Pati itu katanya kemarin ada lurah yang habis divaksin 2 kali itu yang meninggal. Pak Lurah Tanjang. Bener enggak itu, Mas? Tanjang, Pak. Ya lurah itu kan udah vaksin semua. Nah, artinya begini, divaksin pun kalau memang jatahnya takdirnya meninggal. Toh kita sudah ikhtiar. Jadi sekali lagi jangan ada yang terlalu paranoid. Oke. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau membahas soal media, insya Allah media Ansor Pucak Wanginat ini independen dan terpercaya. Netral ya? Netral pasti. Netral itu maksudnya apa? Independen dan terpercaya, Pak, itu, Pak. Ada yang independen sekarang ini. Ada ya. Yang hanya Ansor Pucak Wanginat, paling tidak Pak, bisa mengklarifikasi ya. Kalau ada sesuatu, nah karena kita kan tawasul, yang tidak tasamuh, tabayun kan begitu. Jangan sana gemerutuk sana, ikut gemerutuk sana. Kayak contoh kasus kemarin itu, misalnya apa? Soal apa kemarin itu? Yang ramai dibicarakan itu di terakhir-terakhir kemarin kan soal Bang Nadiem tidak memasukkan Hasyim Asy'ari dari sejarah itu. Kan langsung kita sepertinya kayak mau gempur habis-habisan Pak Jokowi, Bang Nadiem itu kan. NU ditarik-tarik, NU biasa saja dan sebagainya. Setelah ditelisik, telusuk dan sebagainya, oh ternyata buku ini kan diterbitkan sejak tahun 2017. Buku ini kan bukan zamannya Bang Nadiem. Terus yang kedua, ternyata siapa dirjennya? Ketahuan ternyata orang ini. Oh ternyata di Kemdikbud itu sekian persen masih orang itu, minhum walali wasobihi. Oh apa dibalik itu semua? Oh ini mau ada momentum reshuffle kabinet. Jangan-jangan menterinya mau diganti oleh kelompok mereka. NU disuruh bagian nyurong mobilnya. Nanti kalau mereka sudah jalan mobilnya, NU suruh pergi. Orang kok pergi toh? Tidak, kalau tidak nih lungo. 32 tahun NU nggak boleh jadi bagian pendorong mobil mogok. Sama-sama penumpang jadi mobil mogok. Jangan maulah. Kita nggak mau lagi dikadalin seperti itu. Yang cerdas dikit. Ini masih banyak pertanyaan, Pak. Tapi mohon maaf ya untuk teman-teman netizen yang mungkin pertanyaannya belum terjawab karena waktu kita juga terbatas. Satu pertanyaan lagi ya. Atau mungkin langsung ke ini. Ya, kita mohon maaf karena waktunya terbatas. Ini juga mau buka. Kita nanti kalau buka puasa ya, Pak. Insya Allah di pertemuan yang
akan datang jika Kita forum terbuka sajalah, Ya. gimana gitu nanti. Insya Allah nanti Mau ngapain kita sampaikan. Ya. Dan untuk terakhir Pak, pesan dan juga closing statement dari jenengan terkait dengan masa depan madrasah ini. Ya, Monggo. yang pertama tetap saya berharap kepada pemerintah ya, terutama pemerintah pusat, kasih anggaran yang proporsional dong untuk madrasah. Ya. Kalau madrasah ini jumlahnya ada 40%, ya anggarannya 40%. Bukan apa-apa sih sebetulnya, dan bukan menuntut kita itu, tapi kita itu berharap hak kami diberikan. APBN, APBD itu kan dari pajak masyarakat. Iya. Pajak motor, PKB, BPNKB, cukai rokok, itu masyarakat semua loh ya. Iya, Pak. Maka haknya harus diberikan, terutama urusan wajib pendidikan. Apa itu? Sarana prasarana yang diperbaiki. Nggak boleh lagi ada kiai-kiai, ustadz ngalor ngidul proposal, nggak boleh kayak gitu itu. Iya. Harusnya pemerintah itu tahu gitu. Sekolah ini layak, tidak layak, ini pas nggak pas untuk pendidikan, layak atau tidak untuk anak-anak kita. Iya. Tidak boleh ada dikotomi negeri swasta. Samakan, mau negeri mau swasta. Menghitung APK, IPM, nggak melihat yang negeri saja, swasta saja tidak. Tapi itu bagian dari komparasi atau hasil dari akumulasi nilai sebetulnya. Ini deal dari nilai. Akhirnya tidak boleh lagi ada dikotomi antara negeri dan swasta. Maka sekali lagi soal guru juga demikian. Tidak boleh lagi ada pengkotak-kotakan guru negeri, guru swasta, guru honorer, guru sekolah, guru mater, nggak boleh. Guru semua punya tanggung jawab, komitmen yang sama untuk mencerdaskan anak-anak ini. Mau dia sekolah swasta, madrasah swasta, tolong berikan haknya yang terbaik. Sertifikasi, jalankan, laksanakan secepatnya, selesaikan, nggak usah dingel-ngel. Paham ya? Nggak usah dingel-ngel. Dingel-ngel itu gini, wis misalnya TC atau PPG 3 bulan kon bayar, ninggal ke anak bojo gak digaji terus tinggal-ngel. Padahal proses pelaksananya itu do tirun-tirunan, do gawe-gawean ibu-ibu itu, bapak-bapak itu. Kemudian hasil itu masih ada PPL. Setelah itu nanti di UKG, uji kompetensi guru dengan nilai minimal 80. Nanti ngeden nggak bakalan lulus. Rata-rata nilainya cuma 60, nggak pada lulus. Jangan-jangan ke anggarannya ada enggak? Kalau nggak ada anggarannya, bilang aja nggak ada. Tapi saya bilang ada anggarannya. Masalahnya ini ada political will atau enggak? Ada niat politik atau enggak? Ada niat atau enggak? Kalau ada, saya yakin ada. Ini kalau saya jadi pemerintah kan begitu. Maka saya alokasi 20%, wes aja diotak-atik, wes dalane rusak karpe, wong dadi karpe dhewe. Pokoknya pendidikan harus menjadi urusan wajib. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, ketertiban masyarakat dan perumahan. Ini 6 urusan wajib yang menjadi prioritas pembangunan. Ingat, pendidikan, kesehatan, urusan pertama hari ini yang harus diprioritaskan. Terima kasih Ansor dan teman-teman semua, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, dan Radio Nirwana yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan kata-kata saya ini bisa memantik semangat kita semua lah ya. Di posisi kita masing-masing, Mas. Saya di Dewan ya semampu kita akan terus suarakan, perjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ya, jangan ada bilang DPR itu misalnya ngomong tok. DPR itu parlemen, Mas. Parlemen itu parle itu ngomong, men itu wong. Wong sing kon bacot itu DPR. Jadi nek ana DPR nek iso ngomong, ya ora usah dadi DPR kan. Kok ngomong tok ora ono hasile. Sing ngetok palu itu DPR, sing melaksanakan eksekutif. Lah kalau eksekutif nggak bisa melaksanakan, ya parani bareng-bareng kan ngono. DPR melu demo kan apa? Jadi memang karena di parlemen tadi ya. Iya. Menurut artinya itu adalah memang harus bisa ngomong. Harus ngomong. Jadi DPR salah itu, bener urusan guri. Iya, DPR ngomong. Tugasnya adalah ngomong. Ya, tugasnya adalah ngomong, bukan tidur ya, Pak. Tidur, apalagi tidur sambil ngempet duit itu tidak boleh gitu. Duitnya jatuh nanti tumbuh setan. Setannya karo demit rebutan. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Muhsin karena waktu kita terbatas. Jadi saya mewakili tim kru yang bertugas mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih Pak Muhsin. Ya, sama-sama. Menyempatkan datang di studio ini. Dan terakhir dari Ya, saya. terakhir Mas. Oh iya, silakan. Saya punya akun YouTube. Oh iya. Tapi khusus spesial sholawat. Ya. Ini spesial sholawat. Dan insya Allah nanti malam rekaman terakhir lagu yang ke-10. Nanti kalau sudah satu album, nanti akan kami sidikan banyak gratis. Wah, insya Allah kami siap. Bisa dibuka di akun YouTube. Bukan promosi ya, Mas? Oh Karena iya. saya bukan berharap subscriber, tidak berharap di subscribe atau di share. Tapi yang penting kita bisa berselawat bersama-sama dalam situasi pandemi ini, mengajak kita untuk menenangkan minimal hati kita sendiri-sendiri, supaya tidak suka galau dan sebagainya.
Muhzen ADV. Silakan dibuka, ada lagu-lagu Mahir Zen, ada lagu-lagu UJ, ada lagu-lagu Gus Aldi, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk selalu membaca sholawat. Saya punya pasukan yang disebut dengan pasukan cinta sholawat. Terima kasih. Pasukan cinta Assalamualaikum sholawat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.